sekarang lagi memanas, yaitu Budi Ari dan PDIP. Nah, ini lagi rame. Walaupun sebenarnya sih sudah lama ya, tapi sekarang muncul lagi ke permukaan karena dengan adanya rekaman yang bocor, yaitu di mana rekaman suara Budi Ari dan seorang wartawan. Dan setelah ditanyakan kepada wartawan tersebut, memang benar itu adalah Budi Ari. Di mana di percakapan tersebut ter, apa namanya Budi Ari betul-betul terbuka di sana masalah judol ya, masalah ya masalah judol yang sedang ramai ini, bahwa kenapa wartawan itu ditelepon oleh Budi Ari karena memang wartawan tersebut menyatakan bahwa Budi Ari terlibat dalam kasus judol ini menerima 50% dari apa namanya hasil daripada judol tersebut. Bayangkan 50%. Nah, tentu Budi Ari marah di sana bahwa jangan bawa-bawalah, sudah jangan bawa-bawa saya, katanya begitu ya. Karena sudah ada di sana tersangkanya yang terlibat dalam judol tersebut. Dan kita kalau lihat dari latar belakang siapa yang terlibat itu, yaitu memang salah diantaranya adalah dari fraksi PDIP. Dan di sana di percakapan tersebut mengatakan bahwa PDIP seperti itu. Dan juga ada nama yang sebenarnya yang lebih heboh itu bukan di PDIP-nya, tapi ada nama Budi Gunawan disebut BG di sana ya, Budi Gunawan. Tapi sekarang yang hebohnya adalah di PDIP-nya. Padahal sebenarnya sekali lagi sebenarnya harusnya yang hebohnya di Budi Gunawan. Apakah benar apa enggak? Tentu ya ini kan harus dalam suatu proses. Nah, di mana tadi malam ada proses klarifikasi katanya dari timnya Budi Ari bahwa bukan PDIP-nya tapi ke personalnya, perorangannya. Tapi untuk lebih jelasnya coba lihat ini adalah tanggapan dari partai PDIP ya tentunya. Begitu loh. Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100%. Saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Begitu. Ini PDI, Budi Gunawan, BG. Wow. Bagaimana? BG, sama PDI Perjuangan. Kotaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya. Begini, aduh. Kalian jangan ikut-ikut orkestrasi mereka. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Dia udah jengkel. Budi Ari katanya udah jengkel. Temen-temen udah ngasih tau ke saya tuh, udah tenang aja bro. Dia main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Maksud saya begitu, kamu buat apa? Jadi benar nih, Budi Ari nuduh PDI Perjuangan di belakang tuduhan dia menerima jatah judol. Lu punya bukti kagak? Masa Menteri Asbun? Ya, tolong kata-kata Anda itu dipertanggungjawabkan. PDIP itu institusi, ya PDI Perjuangan bukan orang per orang. Tolong klarifikasi itu omongan Anda. Jangan sembarangan nuduh, ya. Itu urusan Anda dengan orang yang menuduh Anda. Urusan Anda dengan hukum. Gak usah seret-seret orang biar Anda terlihat sebagai korban. Gak zaman gitu loh. Emang lu kerja apa sih sampai punya harta sampai ratusan miliar? Saya bukan menuding jelek ya, tapi karena Anda bawa-bawa PDI Perjuangan untuk urusan judol Anda, saya malah bertanya, punya usaha apa sih sampean situ? Ya, saya nggak mau urus-urus orang lain. Tapi kalau Anda nyenggol-nyenggol, ya tanggung jawab dikit gitu loh. Ya, tolong diklarifikasi itu, karena saya baca di media. Ya, di mana-mana Anda menuduh PDI Perjuangan ikut-ikutan di urusan Anda. Apa kepentingannya emang Anda siapa? Giveaway juga songong ya. Sorry deh. Tolong pertanggungjawabkan kata-kata Anda, Menteri Koasbun. Apakah Budi Ari menuduh? Itu sebuah pertanyaan. Tentunya bukan Budi Ari yang menuduh, karena kalau kita lihat
bahwa percakapan itu udah percakapan private, percakapan rahasia, yaitu di telepon. Dan Budi Ari mengatakan itu hanya pada satu orang. Lain halnya kalau Budi Ari mengatakan itu di media secara umum. Nah, itu baru bisa mengatakan bahwa Budi Ari menuduh. Ini konteksnya adalah Budi Ari dalam percakapan private dengan seorang wartawan. Cuman jadi bocor, ini permasalahannya. Saya kira ini nggak kena pasal Budi Ari ya, karena dia tidak menuduh. Walaupun dia mengatakan sesuatu, tapi dia tidak menuduh. Kenapa? Artinya bahwa dia tidak mencemarkan nama baik. Kenapa? Tidak ada proses pencemaran, kan tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik. Kan kata-kata pencemaran itu kalau media masyarakat mendengar. Ini kan percakapannya private. Nah, yang masalah ini sebenarnya yang membocorkannya ini. Harusnya yang bermasalah nih, yang membocorkannya. Budi Arinya saya kira tidak ada masalah ya. Karena dia kan sekali percakapan private, bukan untuk didengar oleh orang lain seperti itu. Tapi ya, yang penting bukan itunya. Ya, jadi PDIP juga tidak usah kebakaran jenggot, karena sekali lagi bahwa buktikan sajalah, tidak usah Pak Sitorus ya tidak perlu meminta klarifikasi kepada Budi Ari. Karena apa? Jangan diminta klarifikasi, sekarang buktikan saja. Kan sudah ada tersangkanya di judul itu, dan katanya itu masuk dalam fraksi PDIP ya. Walaupun sudah diklarifikasi tadi malam oleh timnya bahwa itu adalah personal, bukan PDIP-nya, bukan kepada organisasi PDIP-nya atau partai PDIP-nya seperti itu. Tapi kalau mau mah sebenarnya ya, udah nggak usah klarifikasi, buka saja. Benar nggak itu apa yang disampaikan Budi Ari? Buktikan saja seperti itu kan. Ya, coba kita dengarkan dulu ini ya. Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah jengkel. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Maksud saya begitu, kamu buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin siapa yang harus PDI? Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Ya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Iya. Fakta loh, Alvin Jabar Kemas Tony. Ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Padahal ini yang penting itu nanti aja kalau yang itu. Tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Yang di framing saya, ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan. Itu yang bikin saya jengkel. Nggak apa-apa tanya gitu loh. Itu bener media, tapi kalau yang ini yang kalah dapat media. Apa sih? Kata Tony. Tadi pada saat disebutkan Budi itu BG Budi Gunawan, apa Anda tidak ngeri itu kan? Ini permasalahan kalau memang benar, ini kan harus diklarifikasi sebenarnya yang Budi Gunawan ini. Apakah bisa? Coba, ini kan menarik sebenarnya, menarik apakah benar apa yang disampaikan oleh Budi Ari atau hanya sekedar isu atau hoax belaka? Karena kalau lihat kan sekarang Budi Gunawan ada di jajaran pemerintahan Prabowo dan sangat kuat posisinya kan gitu. Nah, ini kan luar biasa kalau memang bisa sampai menembus, tapi apakah bisa ya, tergantung Bapak Prabowo sekarang. Kalau memang iya ya kalau ada keterlibatan, maka kita tunggu saja sejauh mana pemerintahan Prabowo bisa menuntaskan ini atau akan ditutup saja kasusnya, case close. Ya kita tunggu sajalah, masyarakat hanya bisa menunggu dan menunggu ya. Justru di sini diuji juga pemerintahan Prabowo nih ya, harus dituntaskan. Ini jangan sampai hanya sebagai isu saja yang nanti akan menyebar luas dan jadi hoax. Justru harus ditindaklanjuti. Apakah Budi Ari terlibat apa tidak? 50% itu benar apa tidak ya? Kan ini kan awal dari situ, awal daripada mengangkat masalah 50% itu. Akhirnya Budi Ari ngamuk kan, teleponlah, akhirnya membuka yang lain seperti itu. Ya ini menarik untuk dikaji dan untuk supaya bisa dituntaskan. Kita lanjutkan ya.
Udah biar aja. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Media sosial. Ntar juga dengan pemberitaan Jaksa Agung nolak juga dengan sendirinya hoax itu hilang. Nggak dipercaya. Ngapain kita perlu bantah? Nggak semuanya harus kita tanggapin. Kalau udah bener-bener hoax, ngapain? Ya. Ya udah biar aja. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Gitu loh. Urusan biar aja. Gitu loh. Nggak perlu saya jawab. Saya tuh udah dijawab sama Kejaksaan Agung, udah diapain. Sebenarnya nggak perlu tanya saya lagi. Ngapain? Iya. Kecuali kamu di pihak sana. Mau nanya terus, mau ini terus. Gitu loh. Gitu. Nggak perlu. Mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Saya udah diajarin sama Pak Jokowi. Diemin aja. Nanti fitnah juga hilang kok. Itu. Ya, oke. Yuk, makasih. Jadi secara tidak langsung Budi Ari memberikan penenangan terhadap wartawan tersebut. Sudahlah, lupakan saja, karena nggak usah dibahas masalah Budi Gunawan, dan nanti juga hilang lama-lama. Seolah-olah seperti ya, sudahlah, jangan kalau bahasa kitanya udah nggak usah bahas dia gitu loh. Sepertinya seolah-olah seperti itu. Tapi begini, permasalahan sekarang di Budi Arinya, apakah Budi Ari ikut terlibat apa tidak? Ini kan gitu permasalahan, ya kan? Tapi ada tanggapan dari Profesor Mahfud MD, katanya diduga kemungkinan Budi Ari terlibat. Seperti apa? Coba kita dengarkan. Sih, ketika mengatakan seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Kenapa? Karena Adi Kiswanto ini ternyata bukan sarjana. Diangkat menjadi pejabat, kata Budi Ari, kenapa Anda mengangkat orang yang bukan sarjana, kemudian menjadi tenaga ahli Anda, gitu. Kok ceroboh sekali, lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri. Berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras. Diduga keras ya? Diduga keras. Atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu. Sehingga berarti bersama dia melakukan itu. Ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah ya? Bukan fitnah dong. Bukan fitnah, karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak. Muncul di sidang DPR ketika Menkom Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid. Mutia Hafid, raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya semula ini kan ada di Budi Ari, sehingga orang tidak bisa dikatakan memfitnah, ya. Berita meluas. Nah, kalau mau katakan memfitnah, kan saya dengar tuh, wah itu yang memfitnah akan dilaporkan ke polisi, memfitnah. Loh, laporkan aja semua yang bicara tentang Budi Ari itu. Ribuan orang. Sebegitu banyak ya yang harus dilaporkan. DPR, aparat penegak hukum kan bicara peran Budi Ari di situ. Terus kok dibilang memfitnah gitu ya. Jadi ini memang seharusnya harus digiring ke pengadilan tipikor, ya. Digiring ke pengadilan tipikor. Iya dong. Pintu udah terbuka. Bukan di pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ini lagi. Oh, gitu bukan. Ya? Bukan ya? Itu biar untuk orang yang lain. Yang bukan 26 pejabat itu, yang 26 silahkan. Khusus ya. untuk dugaan tapi pada Budi Ari ini. Iya dong. Iya dong. Karena nanti gampang itu masuknya kalau polisinya atau jaksanya sungguh-sungguh. Begini, saya bicara dulu asas praduga tak bersalah ya. Itu pengacara-pengacara itu sering mengatakan, siapa yang bilang Budi Ari terlibat itu melanggar asas praduga tak bersalah. Dilarang di dalam hukum, dilarang itu asas orang menduga orang tidak bersalah. Itu saya bilang pengacara bodoh. Karena hukum itu justru harus dimulai asas praduga bersalah. Itu loh. Hukum pidana itu harus dimulai dari asas praduga bersalah. Harus menduga dia salah gitu. Oleh sebab itu ketika dipanggil pertama, Anda dipanggil menghadap Bareskrim,
atas dugaan tindak pidana pasal sekian, dugaan. Sesudah ketemu dua alat bukti menjadi tersangka, diduga lagi. Nah, proses dugaan menuju perkara itu didorong, diperkuat oleh opini-opini publik sebagai pengawal. Jadi publik itu boleh menganalisis, oh saya melihat dia memang, misalnya ya, saya melihat dia memang berfoya-foya di situ dan ada yang bayar, misalnya. Kan boleh menduga. Misalnya ada rumah terbakar gitu ya. Siapa ini yang oh, itu tadi jam 2 si A lewat di situ membawa jerigen bensin. Kan boleh menduga. Boleh kalau gitu dia yang melakukan. Jadi di dalam hukum pidana itu asas praduga itu harus dimulai dari praduga bersalah. Bersalah, sesudah bersalah ketemu disangka, itu juga lagi kan sangkaan. Sudah itu didakwa, gitu kan, dituduh dan seterusnya. Meskipun itu dalam Islam bertentangan misalnya. Nah, enggak. Dalam Islam orang salah lagi. Gimana? Dalam Islam itu ada dalil. Kamu jangan suka suudzon. Suudzon itu praduga negatif lah, melakukan prasangka buruk. Jadi dalam Islam itu praduga itu dan prasangka boleh. Yang tidak boleh itu dalam hal tertentu. Gini dalilnya lah. Ya ayyuhalladzina amanu fajtanibu katsirum minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismun. Ini dalilnya. Hai orang yang beriman, jauhi olehmu prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Di situ ada kata sebagian dari prasangka. Berarti ada sebagian yang tidak berdosa. Gitu ya? Nah, menduga koruptor itu disebarkan ke publik bahwa dia patut diduga. Bukan dosa. Malah pahala menurut saya. Agar terbuka dan orang berani mengungkap kebenaran. Keburukan-keburukan itu terbuka gitu ya. Kesalahan-kesalahan itu terbuka ya. Ya iya. Kadang-kala orang banyak ya sarjana hukum, pengacara atau bahkan hakim itu tidak bisa membedakan tingkatan hukum antara satu filosofi, yang kedua asas, yang ketiga norma. Orang ini biasanya langsung bisa ke norma, asas praduga tak bersalah. Ada asasnya dong di atasnya. Di atas asas itu ada filosofinya yang boleh dikenakan tindakan hukum ketika orang itu melanggar norma. Misalnya gini, Anda hidup di Indonesia kok tidak suka ke demokrasi? Kan demokrasi itu ada di dalam Pancasila sebagai asas. Nggak apa-apa orang bilang saya tidak suka demokrasi. Baru dihukum kalau sudah ada normanya. Barang siapa melanggar hak orang lain untuk beribadah diancam hukuman sekian. Itu sudah ada normanya. Ada larangannya, ada ancaman hukumannya. Itu baru bisa dihukum orang. Ini orang mencampur aduk antara tingkatan prinsip sebagai ideologi misalnya dengan asas, ya. Kemudian norma. Nah, di bawah norma itu ada pelaksanaan lagi. Tidak ada hukuman itu. Kalau di bawah norma itu hukumannya administratif. Ini kalau di Fakultas Hukum kuliah apa nih Pak? Mata kuliah apa nih? Iya, kuliah asas-asas hukum. Asas-asas hukum. Jadi dulu pengantar ilmu hukum lah. Di awal-awal itu kan diajari pengantar ilmu hukum itu hukum secara general. Lalu ada asas hukum perdata, asas hukum pidana, asas. Tetapi semua itu mengatakan hukum itu ada filosofinya, di bawah filosofi ada asas, di bawah asas ada norma. Orang boleh dihukum karena melanggar norma. Kalau cuma misalnya gitu, saya tidak bertuhan, nggak apa-apa. Banyak kok orang nggak bertuhan, memang dihukum pakai pasal apa? Orang dihukum tuh barang siapa melakukan ini ancaman hukuman begini. Tapi kalau Anda melakukan penodaan terhadap agama baru dihukum. Ya ini baru patut diduga ya, patut diduga Budi Ari terlibat. Itu kan statement pribadi dari Pak Prof Mahfud ya. Tapi sebenarnya siapa yang mau membongkar? Apakah Budi Ari yang mau membongkar atau Budi Ari yang akan dibongkar? Karena Budi Ari diisukan terlibat mendapatkan 50% dari judol, ataukah akan membongkar siapa di balik orang-orang judol tersebut? Ini yang akan kita tunggu, walaupun sebenarnya sudah lama isunya. Ini permasalahannya kenapa kok tidak tuntas-tuntas? Ya, kita menyerahkan semuanya kepada ketegasan Bapak Prabowo di sini. Apalagi kenapa nama Budi Budiman disebut-sebut? Ya kan, dia kan orang kuat di pemerintahan Prabowo. Berani tidak? Nah ini kalau memang benar,
tuntaskan, jangan sampai menjadi hoax di masyarakat. Assalamualaikum.